Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jumpa lagi di dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul salah satu janji Allah. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang janji Allah kepada Abraham dan bagaimana Abraham meresponi janji Allah itu. Nah, dan kita juga tahu bahwa di dalam Galatia itu dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu, saat ini kita mau merenungkan satu janji Tuhan, yaitu salah satu janji Allah, yaitu di dalam Ulangan 28 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, salah satu janji Allah itu ada di Ulangan ini ya, bahwa kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Nah, janji Tuhan itu ternyata bersyarat di dalam Ulangan ini. Salah satu syaratnya apa? Coba kita lihat ya. Janji Allah itu akan digenapi apabila engkau akan menjadi kepala, di situ yang di 13b, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa aja? Dia di dalam hukum Taurat Musa ada, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung lalu disembah gitu ya. Jadi kita hanya fokus dengan Tuhan saja. Terus jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu hukum-hukumnya Tuhan, perintahnya Tuhan. Hendaklah engkau saling mengasihi, yaitu perintahnya Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan setia. Jadi ketika kita mau menjadi kepala, janji Tuhan itu akan kita terima ketika kita melakukannya dengan syarat dan ketentuan yang tadi. Apabila kita mendengar dan melakukannya dengan setia. Yang kedua, janji Tuhan itu akan digenapi. Yang kedua yaitu dengan usaha. Nah, kita akan menjadi kepala, tetapi kita nggak mau berusaha. Itu salah, itu keliru. Jadi ketika kita mau menjadi kepala, kita harus usaha. Kerja yang pinter, ya, mempersiapkan diri supaya kita bisa menjadi kepala. Menjadi kepala itu apa sih? Ketika kita menjadi kepala, semua bagian tubuh kita itu mengikuti apa yang kepala perintahkan. Yang di sini ada pikiran ya, akan mengikuti kemana kita akan suruh gitu ya. Jadi kalau kita belok kiri, nanti kepala ke kiri, seluruh badan juga ke kiri. Kalau kita belok ke kanan, nanti seluruh anggota badan juga akan ke kanan. Dan juga yang perlu kita tahu bahwa menjadi kepala itu bukan menjadi orang yang nomor satu, tetapi ketika kita menengok kepala kita, orang-orang mengikuti kita, ya. Jadi kita menjadi dampak. Kita menjadi kepala itu bukan menjadi orang yang nomor satu, tetapi berpengaruh, mempengaruhi orang, berdampak. Apa yang kita lakukan itu berdampak. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih Tuhan, menjadi kepala itu adalah menjadi orang yang berfungsi, menjadi orang yang berdampak di lingkungannya. Misalnya ketua umum dan sekretaris umum. Itu yang berpengaruh, yang paling penting itu siapa? Ternyata di dalam satu organisasi yang bisa mencakup semua, yang mengerti semua tugas apa yang harus dikerjakan itu sekretaris umum.
dan ketua itu tinggal mengetok palu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempengaruhi orang lain, berdampak, tapi tentunya mempengaruhi yang baik, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, karena itu kita harus belajar menjadi kepala itu dengan syarat dan ketentuan. Salah satunya yaitu kita apabila kita mendengarkan perintah dan melakukannya dengan setia. Melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dan yang kedua, kita dengan usaha, dengan kerja keras, ya, dengan kerja yang pintar, mempersiapkan diri supaya kita dapat berfungsi dan menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita terus menikmati, menerima janji-janji Allah, dan kita pegang teguh itu ketika kita memenuhi syarat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Apa yang harus kami kerjakan sebagai kepala, Tuhan. Ketika Engkau mengangkat kami menjadi kepala, kami berfungsi, kami berdampak, kami dapat mempengaruhi orang dengan baik, Tuhan. Mempengaruhi lingkungan kami, sehingga banyak orang mengenal Tuhan melalui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.